Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, saya Siti Fitrani Mulia. Saya adalah mahasiswi semester 3 dari program studi Ekonomi Syariah UIN Raden Fatah Palembang. Jadi teman-teman, video ini saya buat itu untuk memenuhi salah satu dari tugas mata kuliah saya, Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank. Dan yang akan saya bahas dalam video kali ini yaitu seputar tentang BPRS. Jadi, yuk langsung aja kita mulai ke videonya. Jadi teman-teman, di bagian pertama ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari BPRS itu tadi. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan BPRS? Jadi teman-teman, sebelumnya kita akan mundur dulu ke belakang, karena kita harus tahu dulu kepanjangan dari BPRS itu sendiri. Jadi, kalau BPR, seperti yang mungkin teman-teman udah ketahui, bahwasanya adalah Bank Pengkreditan Rakyat. Tapi kalau BPRS itu berbeda. Jadi kalau BPRS ini adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Jadi fokusnya itu bukan ke pengkreditan melainkan ke pembiayaan itu sendiri. Jadi teman-teman, dalam pengkreditan itu biasanya berhubungan dengan yang namanya peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman, atau mungkin yang sering kita dengar sebagai kreditur dan juga debitur. Di hubungannya apa? Kita tidak boleh mengambil tarif maupun keuntungan lebih atau yang biasa kita kenal dengan riba, karena itu hukumnya haram dalam agama Islam. Maka dari itu bukan dinamakannya dengan pengkreditan melainkan dengan pembiayaan. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan pembiayaan itu sendiri? Jadi teman-teman, pembiayaan itu fokusnya atau berhubungan antara yang namanya si penjual dengan si pembeli. Jadi di dalam jual dan beli ini, si penjual itu boleh mengambil keuntungan maupun tarif lebih sesuai dengan kesepakatan antara si kedua belah pihak itu sendiri. Karena yang seperti kita ketahui bahwasannya jual dan beli ini itu hukumnya halal jika semua syarat itu sudah terpenuhi dan di dalam kegiatannya itu sesuai dengan prinsip syariah itu sendiri. Jadi sekarang kita lanjut ke pengertian dari BPRS itu tadi. Jadi BPRS yaitu adalah bank atau lembaga yang dimana melakukan kegiatan usahanya itu berdasarkan dengan prinsip syariah, dan di dalam menjalankan kegiatannya itu tidak melakukan yang namanya lalu lintas pembayaran seperti halnya dengan si pengkreditan. Nah, jadi teman-teman, alasan didirikannya BPRS itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai perbankan, dan juga ada di Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 mengenai bank, yang di dalamnya ini menggunakan yang namanya prinsip bagi hasil. Jadi teman-teman, mungkin itu tadi adalah definisi ataupun pengertian dari BPRS. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perbedaan antara BPR dengan BPRS itu sendiri. Jadi apa sih bedanya? Jadi kita bisa melihat perbedaan antara BPR dengan BPRS itu dari berbagai sistem yang ada. Yang pertama, kita bisa melihat perbedaan antara BPR dengan BPRS itu dari sistem operasionalnya. Jadi kalau di BPR itu sistemnya bebas atau tidak menggunakan yang namanya prinsip syariah. Sedangkan di BPRS itu menggunakan yang namanya prinsip syariah atau sesuai dengan kaidah hukum Islam itu sendiri. Nah, yang kedua, kita bisa melihat perbedaan antara BPR dengan BPRS itu dari sistem keuntungannya. Kalau di BPR, sistem keuntungannya itu menggunakan yang namanya sistem bunga, bukan bagi hasil. Dan seperti yang kita ketahui bahwasanya sistem bunga ini itu mengandung ribawi, dan di dalam Islam itu tidak boleh menggunakan yang namanya sistem bunga tadi, karena haram hukumnya. Jadi, kalau di BPRS itu tentu menggunakan yang namanya sistem atau prinsip bagi hasil. Terus yang ketiga, kita bisa melihat perbedaan antara BPR dengan BPRS itu dari sistem penghimpunan dananya dari masyarakat. Sebenarnya, dari segi penghimpunan dana ini, antara BPR dengan BPRS itu sama saja. Jadi yang membedakannya yaitu, kalau di BPRS itu harus ada yang namanya akad atau nilai syariah di dalamnya, atau harus jelas akadnya, misal menggunakan akad wadiah, mudharabah, dan jenis akad lainnya. Jadi harus jelas akad maupun nilai syariah yang ada di dalamnya. Selanjutnya, yang keempat, kita bisa melihat perbedaan antara BPR dengan BPRS tadi melalui dari sistem investasinya. Kalau di BPR, itu investasinya boleh ke sektor manapun atau sektor usaha apapun, karena tidak ada batasan maupun larangannya. Misalnya tidak boleh ke sektor A, sektor B, sektor C, dan sektor lainnya. Jadi, dalam BPR itu kita bisa mengatakannya seperti bebas sektor usahanya apapun dan tidak ada larangannya. Nah, terus kalau di BPRS itu sendiri, sektor usahanya itu tidak boleh sembarangan, karena harus dicek maupun kita perhatikan dulu apakah jenis usahanya ini halal ataupun tidak, dan harus sesuai dengan prinsip syariah itu sendiri. Karena jika dalam sektor usahanya mengandung riba, maisir, gharar, itu sudah jelas tidak boleh sektor usahanya. Karena usahanya itu harus yang halal, dan dalam kegiatan usahanya itu harus sesuai dengan prinsip syariah.
Dan terus yang terakhir, kita bisa melihat perbedaan antara BPR dengan BPRS itu dari sistem hukum yang berlaku. Jadi, hukum yang digunakan dalam BPR ini menggunakan hukum dari negara kita, yaitu negara Indonesia. Tapi, kalau di BPRS, selain menggunakan hukum yang ada di Indonesia, juga menggunakan hukum syariah atau hukum Islam itu sendiri. Itulah tadi perbedaan antara BPR dengan BPRS. Jadi, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai kegiatan-kegiatan usaha dari BPRS itu sendiri. Jadi, teman-teman, kegiatan dari BPRS itu banyak. Yang pertama, itu menghimpun dana dari masyarakat. Yang kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat. Yang ketiga, itu memindahkan dana dari masyarakat atau dari nasabah tersebut kepada pihak bank umum syariah dalam bentuk titipan itu dan berdasarkan dari akad wadiah, dan juga bisa dalam bentuk investasi berdasarkan akad murabahah, dan bisa juga dengan produk-produk lainnya. Dan yang keempat, yaitu menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha dalam bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah di dalamnya. Nah, teman-teman, jadi selanjutnya adalah tujuan dari BPRS. Jadi, tujuan dari BPRS itu sendiri yang pertama, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama bagi masyarakat yang golongan atau dari kalangan ekonominya yang lemah, dan biasanya mereka ini tinggal di desa-desa maupun di perkotaan. Yang kemudian, yang kedua adalah menambahkan lapangan pekerjaan di kecamatan sehingga bisa mengurangi yang namanya tingkat arus urbanisasi. Dan tujuan yang ketiga yaitu untuk membina semangat ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi Islam. Dan yang keempat, untuk meningkatkan pendapatan per kapita sehingga bisa meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik untuk kedepannya. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan produk-produk yang ada di dalam BPRS. Jadi, dari sisi fundingnya itu sendiri atau penghimpunan dana, yaitu ada yang namanya simpan amanah, yang kedua tabungan wadiah, yang ketiga deposit wadiah. Kemudian, dari sisi penyaluran dana atau pembiayaannya, yaitu ada banyak di antaranya, ada yang namanya dengan pembiayaan murabahah, musyarakah, murabahah, pembiayaan wadiah, istisna, dan pembiayaan lainnya. Jadi, pada dasarnya ada banyak produk yang ditawarkan oleh BPRS kepada kita atau nasabah, agar kita bisa memilih produk mana yang akan kita gunakan untuk kedepannya nanti, teman-teman. Jadi teman-teman, itu tadi adalah materi terakhir dari saya, dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai akhir. Terima kasih banyak, semoga teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak seputar tentang BPRS ini, dan semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman di kedepannya nanti. Saya Siti Fitrani Mulia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.